Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau menunjukkan salah satu aplikasi pembelajaran jarak jauh yang bisa kita rancang hanya dengan menggunakan Google Form. Nah, jadi di Google Form yang kita buat ini untuk pembelajaran jarak jauh ini, siswa bisa berbuat banyak hal dengan itu. Misalnya pertama, mereka bisa mengisi daftar hadir. Kemudian dengan form yang sama, ada materi pelajaran yang bisa mereka dapatkan. Kemudian dari materi itu ketika mereka membuat kesimpulan bisa diupload dan kemudian kita bisa memeriksa hasil kesimpulan yang mereka buat. Lalu ada juga lembaran evaluasi. Nah, lembar evaluasi ini tidak hanya PG tapi ada gambar, kemudian ada benar salah, ada isian singkat, ada memilih lebih dari satu jawaban, dan yang paling akhir dalam form ini bisa kita insert video untuk anak-anak. Nah, berikut nanti ini video pertama, nanti video keduanya akan saya berikan tutorial bagaimana caranya kita merancang pembelajaran jarak jauh hanya dengan menggunakan Google Form. Tonton terus ya. Ini bagian depannya dan di awalnya ini saya buat per section ya, per sectionnya, dan di awal ini akan ada opening video. Oke, saya skip, kita klik berikutnya. Nah, ada nama siswa yang harus diisi, misalnya saya isikan nama, kemudian kelasnya, dan kita klik berikutnya. Mereka sudah mengisi nama, sudah mengisi kelas, itu akan menjadi absen untuk kita. Selanjutnya sebelum masuk ke pelajaran, saya ingin memberikan mereka video motivasi, bagaimana mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama sebagai siswa walaupun hanya dilakukan dalam PJJ. Oke, saya skip. Kita klik yang berikutnya. Di sini adalah bagian awal untuk anak-anak. Mereka ada petunjuk untuk belajar, kemudian ada kompetensi dasar yang saya berikan, dan juga ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah selesai PJJ yang diberikan. Nah, pembelajaran awal saya awali dengan memberikan mereka peta konsep. Ini membuatnya mudah, kemudian nanti kita simpan dalam bentuk image, lalu kita masukkan ke dalam Google Form. Ini peta konsepnya, anak-anak bisa perbesar ataupun perkecil. Ini dari handphone ya. Kemudian kalau kita klik untuk berikutnya, maka akan masuk ke materi. Ini yang tadi saya bilang kita bisa isi materi di dalam Google Form. Ini materinya. Materi ini saya ambil dari luar. Sumbernya saya cantumkan. Kemudian setelah selesai satu bagian ini, di bagian bawah itu ada penilaian diri, apakah mereka memahami bagian ini atau tidak. Jadi skalanya 1 sampai 5, mereka boleh milih. Kalau tidak memahami berarti 1, kalau sedikit memahami jadi bertahap, dan kalau 5 berarti sangat memahami. Misalnya kalau mereka baca, mereka pilih skala 4. Kemudian kita klik berikutnya, masih tentang materi. Submateri yang berikut ini juga pada bagian akhir ditanyakan apakah memahami bagian ini, misalnya paham ya, dia tinggal pilih 5. Kemudian submateri lagi yang berikut, misalnya dia pilih 4. Nah, begitu seterusnya sampai materi yang akan kita sajikan pada hari itu selesai. Nah, begini. Jadi materinya punya saya, kebetulan yang saya buat ini ada 4 seksi, ada 4 bagian. Nah, setelah selesai, pasti anak-anak punya dong ya membuat catatan. Di sini saya kasih keterangan, mereka harus membuat kesimpulan dari apa yang dibaca tadi, dan nilai dari kesimpulannya itu adalah 100. Nah, itu nanti akan kita periksa ya sebagai guru. Nah, bagaimana cara kita memeriksa catatan mereka dalam PJJ? Anak-anak cukup membuat resumenya, membuat rangkumannya, lalu rangkuman itu difoto dan diupload. Jadi kita misalnya tambahkan file di sini. Saya akan memilih
salah satu file yang ada di Drive. Contohnya misalnya ini aja ya. Ya, saya pilih ini, kemudian ini sudah masuk, filenya sudah diberikan, lalu saya klik berikutnya. Nah, sekarang sudah selesai nih. Ya Bapak Ibu ya, sudah sampai di akhir, anak-anak sudah membuat rangkuman dari materinya. Kita klik lagi link berikut, ternyata masuk ke latihan soal atau soal, boleh dijadikan latihan soal ataupun soal akhir untuk menguji pemahaman anak apakah mereka memahami materi yang tadi kita berikan atau tidak. Nah, misalnya ini poinnya sudah saya berikan, ada 10 soal. Kemudian misalnya ini saya mengisi, ini ada gambar-gambar, boleh kita pakai. Kemudian ini adalah soal isian singkat. Jadi tergantung dari Bapak Ibu guru yang akan membuat soal seperti apa, bebas. Kemudian setelah itu saya masukkan yang benar salah ya. Di sini ada benar salah. Misalnya saya pilih ini, kemudian masih benar salah. Nah, kemudian soal yang berikut ini memilih lebih dari satu jawaban. Boleh dalam soal kita jadi variasinya banyak. Anak tidak hanya membuat PG, tapi juga banyak hal yang bisa mereka kerjakan dengan menggunakan Google Form. Nah, misalnya ini kita isi jawabannya. Nah, seperti ini misalnya ya. Oke, kemudian kita isi lagi. Oh ya, sudah selesai ya. Oke, misalnya ini saya salahkan saja. Oke, kita sudah selesai. Soalnya ada 10, berarti nanti nilainya harus 100 ya. Kita klik berikutnya. Nah, nilainya belum langsung keluar ya Bapak Ibu ya, nanti akan kita lihat. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Kita ucapkan terima kasih untuk anak-anak karena mereka sudah menjawab soal yang kita berikan. Nah, di akhir dari materinya ini saya memberikan satu video tentang apa sih manfaat kita belajar materi hari ini dan apakah mereka bisa mencobanya di rumah atau tidak. Kebetulan ini materi kimia tentang alkohol dan saya memberikan satu video untuk mereka. Oke, saya skip. Itu video tentang bagaimana cara memisahkan warna dari spidol. Mereka bisa mencobanya di rumah karena bahannya sangat mudah untuk didapat. Nah, kemudian kalau diklik berikutnya sampai pada materi terakhir, kemudian saya berikan kata-kata terakhir, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa minggu depan. Kalau semua sudah selesai, maka ini bagian akhirnya, ini tinggal kita kirim. Ketika kita kirim, maka semua yang dilakukan di Google Form ini oleh siswa akan terekam dan juga nilai mereka akan keluar. Kita klik ya, kita kirim. Maka, nah, selesai nih ya, tanggapan Anda telah direkam. Tinggal kita melihat berapa skor yang dihasilkan. Oh, ternyata poinnya adalah 70. Jadi satu kali pembelajaran itu semuanya dimasukkan jadi satu, dirancang jadi satu, dan juga nilainya semua otomatis. Ini bagi saya sangat mempermudah pekerjaan kita. Kita tidak perlu menggunakan LMS yang keren-keren, yang hebat-hebat, maka semuanya bisa dilakukan dalam masa PJJ. Terima kasih ya Bapak dan Ibu guru semua, semoga bermanfaat. Tunggu video saya yang kedua, bagaimana sih caranya kita membuat seperti ini. Terima kasih.